Welcome to my channel. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, sebelum dimulai ceritanya seperti biasa, bantu dulu tekan tombol like dan berkomentar. Terima kasih Tuhan dan Nona. Bab 949. Sekelompok pembunuh dewa Mamna gemetar dan menggigil sekujur tubuhnya. Meskipun dia adalah penguasa suatu kota, dia hanyalah orang biasa, bukan seorang pejuang. Jika dia benar-benar berhadapan dengan benda itu, dia bahkan tidak akan punya kemampuan untuk melindungi dirinya sendiri. Terlebih lagi, panas dari api yang membubung ke langit sangat panas, membuat Mamna berkeringat. Pada saat yang sama, Mamna tidak dapat menahan diri untuk bertanya, kalaupun ia benar-benar dirasuki oleh sesuatu, apakah itu? Pupil mata Mamna berangsur-angsur melebar. Legenda Agni. Ada dua api yang menyala di pupil Mamna. Hipotesis Chudaksya terbukti. Kasus pembunuhan White Sands memang terkait dengan legenda Agni. Siapakah orang menakutkan berwajah garang di hadapanku ini? Siapa kamu? Mamna bertanya dengan keras dan berani. Lelaki ganas itu melirik Mamna. Pihak lain tidak dapat mengerti apa yang dia teriakkan di awal. Sekarang akhirnya ada seseorang yang dapat memahaminya. Lelaki ganas itu langsung berteriak marah. Aku Agni. Kalian orang-orang bodoh berani masuk ke altar dan mencoba menghancurkan kolam api langit. Kalian semua pantas mati. Agni, kolam Skyfire, ini semua adalah hal yang legendaris. Kaki Mamna menjadi lemah dan dia hampir kehilangan keseimbangan. Apa yang dia katakan? Chu Chen bertanya. Dia adalah Agni. Api di hadapan kita adalah api penghancur yang legendaris. Kolam api langit. Wajah Mamna menjadi pucat. Ketika kisah legendaris itu menjadi kenyataan di dunia nyata, sungguh sulit bagi orang biasa untuk menanggungnya. Chu Chen mengangkat alisnya dan melirik pria ganas itu. Agni, kalau begitu Anda tidak salah. Setelah mencarinya di mana-mana, akhirnya saya menemukannya tanpa usaha apapun. Tanyakan padanya apakah dia bertanggung jawab atas pembunuhan di kota Baisha, kata Chu Chen. Mamna menarik napas dalam-dalam dan langsung bertanya. Agni mencibir, orang-orang ini hanya mengorbankan diri mereka untuk memelihara kolam api langit. Itu adalah suatu kehormatan bagi mereka. Dasar sampah. Setelah Mamna menerjemahkannya ke Chu Chen tiba-tiba mengangkat tangannya dan menggunakan teknik mengendalikan objek melalui udara. Sebuah batu besar menghantam apa yang disebut kolam api langit. Chu Chen meyakini bahwa ini adalah roh purba dari 2000 tahun lalu. Namun dia tidak percaya pada apa yang disebut dewa. Bahkan para dewa pun harus tunduk di hadapan tahun 2000. Ledakan, sebuah pesawat tak berawak muncul di langit di atas reruntuhan keagamaan. Di bawah kobaran api yang membakar, drone tidak berani mendekat, namun berhasil menangkap pemandangan batu besar yang menghantam kolam api langit. Dalam sekejap, kolam api langit langsung meledak, dan api menyembur ke segala arah. Tak lama kemudian seluruh reruntuhan agama berubah menjadi lautan api. Agni menjadi gila, matanya melebar dan merah, menatap Chu Chen dan berteriak, kau menghancurkan kolam api langit, beraninya kau menghancurkan kolam api langit. Chu Chen menatap Mamna dan berkata, saudaraku, terjemahan waktu nyata diperlukan. Mamna terkejut dan tidak bergerak. Namun,
Dalam situasi ini, bahasa tubuh lebih penting daripada apapun. Agni meraung dan menyerbu ke arah Chu Chen dengan kecepatan kilat. Mamna terkejut, suara itu sudah mencapai tenggorokannya. Suara mendesing, suara mendesing, suara mendesing. Tiga sosok membentuk formasi serangan segitiga dan bergegas menuju Agni. Pertempuran pertama di dunia pada tahun 2000, Xiao Kun dan dua orang lainnya telah bersiap untuk pergi, dan mereka menyerang dengan kekuatan besar. Dalam sekejap, suatu kekuatan yang dahsyat dan dahsyat meledak bagai gelombang pasang. Agni bertarung sendirian melawan tiga orang, lalu terhempas kembali dalam sekejap mata. Dia menabrak reruntuhan dan terdengar ledakan keras. Mamna tercengang. Inilah efektivitas tempur 2000. Menakutkan sekali. Agni sang legenda, yang keahlian khasnya adalah api penghancur, terjepit ke dinding sebelum dia sempat melihatnya. Sebelum mereka bertiga sempat mendekat, tiba-tiba lidah api menyembur keluar dari dinding reruntuhan. Ketiganya dengan cepat menghindar. Benar-benar ada api. Xiao Kun mengangkat matanya dan melihat sekelilingnya. Di mana pisauku? Dia adalah pendekar cincin emas. Akan tetapi, dia berangkat terburu-buru tepat setelah jiwanya terbangun dan dia tidak punya waktu untuk mempersiapkan senjatanya. Suara mendesing, Agni bergegas keluar dengan panik, sambil memegang rosario di tangannya. Ini adalah rosario Dewa Api yang telah dipelihara oleh kolam api langit selama ribuan tahun. Agni tidak hanya melambangkan sebuah nama, tetapi juga sebuah gelar. Semua pewaris manik Dewa Api memiliki nama yang umum, Agni. Sejak mereka memiliki manik Dewa Api, nama duniawi mereka telah lama menghilang. Agni terbangun dari tidurnya, dan setelah jiwanya mengambil alih tubuh manusia biasa, ia segera menemukan kolam api surgawi, menyediakan nutrisi bagi kolam itu lagi, dan memperoleh manik-manik Dewa Api lagi. Namun, dia tidak menyangka akan bertemu sekelompok orang seperti itu malam ini. "Siapa kamu? Beraninya kamu menyinggung dewa yang agung?" Suara Agni rendah dan serak. Mamna menyampaikannya kepada Chu Chen. Chu Chen mengangkat bibirnya. "Jika dia bisa mewakili para dewa, maka katakan padanya bahwa kita berasal dari Tiongkok Timur, dengan nama Sandi 2000, sekelompok orang yang membunuh para dewa." Chu Chen melambaikan tangannya, dan tiga anggota utama 2000 bergegas maju lagi. Ia ingin melihat seberapa kuat manik Dewa Api di tangan Agni. Menghadapi kepungan tiga orang, Agni tak kuasa melawan dengan kekuatannya sendiri. Namun, ketiga orang itu takut terhadap manik-manik Dewa Api di tangan Agni dan tidak berani mendekatinya. Meski tampaknya situasinya adalah Agni sedang ditekan, tetapi untuk saat ini, Agni tidak dalam bahaya apapun. Meski begitu, pemandangan ini sudah mengejutkan. Berkat datangnya banyak orang pemberani, terbangnya drone, dan kobaran api yang menerangi langit, banyak orang dapat menyaksikan pertempuran ini. Apakah pria itu pembunuh misterius itu? Dia tampak ganas dan mengerikan. Rosario di tangannya benar-benar bisa mengeluarkan api, sungguh menakjubkan. Sepertinya aku melihat bayangan seorang legenda dalam diri orang ini. Aku juga. Agni, tiga kata, Agni, menyebar luas,
menggemparkan jiwa banyak orang. Langit dipenuhi api, Agni, makhluk seperti dewa dalam legenda. Bukankah ini berarti saat ini, 2000 yang dipimpin pahlawan Chu sedang berperang melawan Tuhan? Meski begitu, Master Chu mampu meredam situasi tanpa mengambil tindakan apapun. Banyak sekali orang yang berseru, 2000, itu terlalu kuat, api menyala dan cahaya menerangi pertempuran. Bahkan dengan manik-manik dewa api, Xiao Kun dan 2 orang lainnya tidak memiliki senjata yang cocok, jadi tidak akan mudah untuk menangkap Agni, kata Chu Chen. Aku akan pergi. Sosok Liu Ruyan melayang, seperti kelopak bunga halus yang bergoyang tertiup angin, atau seperti dewi yang tiba-tiba turun ke malam gelap yang dipenuhi api. Dia ingin mengakhiri pertarungan ini. Sosok Liu Ruyan secepat kilat. Dalam sekejap mata, dia bergegas ke garis depan pertempuran. Dalam sekejap mata, anak panah mengalir dari segala arah dan melesat ke arah Agni. Melihat pemandangan ini, mata Chu Chen berbinar. Dengan jurus ini, Suster Liu telah menguasai seni telekinesis pada tingkat yang sangat halus. Kendalikan tetesan air dan padatkan menjadi panah air. Gunakan air untuk mengatasi api. Bab 950 menuju satu-satunya saluran pelarian. Panah air itu mungkin tidak dapat memadamkan api yang dilepaskan oleh manik-manik dewa api. Tetapi mereka datang satu demi satu dengan rapat, dan setelah Xiao Kun dan 2 orang lainnya mundur tepat waktu, mereka mengenai Agni, memberinya pukulan yang sangat menyakitkan. Agni meraung kesakitan dan merasakan sakit di sekujur tubuhnya. Wanita ini lagi, malam ini, Agni tahu bahwa ada seseorang yang mendekat. Tetapi karena ia merasakan aura kuat orang yang datang, Agni tidak berniat untuk muncul. Tanpa diduga, pilar batu yang digunakan untuk menyembunyikan kolam api langit itu ditendang oleh wanita ini, dan api pun membubung tinggi ke langit tak terkendali, sehingga mengungkap keberadaannya. Sekarang wanita ini menggunakan panah air untuk melawannya dan menyebabkan masalah besar baginya. Serangan manik dewa api Agni membutuhkan jarak serangan tertentu. Tetapi wanita ini bahkan tidak ingin melawannya dalam pertarungan jarak dekat. Agni sangat marah dan menggunakan kecepatannya untuk menyerang Liu Ruyan. Dia ingin membakar wanita ini sampai mati. Tidak ada ampun. Liu Ruyan telah menguasai seni telekinesis pada tingkat yang sangat tinggi. Dalam sekejap mata, anak panah air dari langit tampak menembus tubuh Agni, memaksa Agni untuk menghindarinya. Dia tidak punya cara untuk mendekati Liu Ruyan. Memanggil, anak panah air itu menerobos udara. Agni perlahan-lahan merasakan perasaan yang luar biasa, dan rasa sakit di tubuhnya menjadi lebih hebat. Seolah-olah ada anak panah air yang hendak menembus tubuhnya. Api kehancuran, Agni meraung dengan marah, dan cahaya Rosario di tangannya tiba-tiba menjadi lebih terang. Area yang diselimuti api dari Rosario itu langsung meluas, dan sepertinya Liu Ruyan hendak ditelannya. Banyak orang merasa ngeri ketika melihat pemandangan ini. Mamna pun berteriak tanpa sadar, matanya terbelalak. Saraf menegang, tidak bergerak. Dalam sekejap, tubuh Liu Ruyan melayang, seanggun angsa yang terkejut, dan tiba-tiba bertepuk tangan dan memukul Agni.
Tangan peri pemetik bunga, keterampilan seni bela diri kuno yang diperoleh dari kolam pemurnian jiwa. Kelihatannya seperti tindakan memetik bunga sederhana, tetapi mengandung misteri dan tidak dapat diduga. Agni tidak punya waktu untuk menghindar dan terkena serangan keras dari telapak tangan Liu Ruyan. Dia terlempar ke belakang dan mengeluarkan seteguk darah. Hampir pada saat yang sama, panah air yang lebat kembali melesat naik. Kali ini Agni tidak punya cara untuk mempersiapkan dirinya. Dalam sekejap mata, tubuhnya tertusuk panah air, dan tanah pun ternoda darah. Anak panah air pun menembus telapak tangan Agni, dan tasbih di tangan Agni pun terjatuh. Pikiran Liu Ruyan tergerak, dan rosario itu terbang langsung ke arah Chu Chen, yang mengulurkan tangan untuk menangkapnya. Manik-manik api Agni, ada sedikit perasaan hangat ketika dia menyentuhnya, dan Chu Chen dapat merasakan bahwa ada kekuatan yang sangat kuat tersembunyi di dalam manik-manik dewa api. Detik berikutnya, manik-manik dewa api telah memasuki Chang Tianbei. Tentu saja, kita harus menerima hasilnya. Wah! Tubuh Agni terjatuh dengan keras ke tanah. Tubuhnya berlumuran darah dan lubang-lubang berdarah itu tampak mengerikan. Agni berusaha keras untuk bangun, tetapi setelah mencoba beberapa kali, matanya menjadi hitam dan dia terjatuh ke tanah, tidak dapat bangun lagi. Api masih menyala di semua sisi, sebuah drone merekam pemandangan ini. Banyak sekali orang yang berseru keheranan dan berteriak keras. Dewi itu perkasa, pertempuran pertama pada tahun 2000 mengejutkan seluruh dunia. Kupikir aku bisa menikmati pertunjukan terbang pedang oleh Master Chu, tapi tak kusangka, pahlawan Chu bahkan tak perlu bergerak. Banyak sekali mata yang tertuju pada Liu Ruyan, yang mengenakan seragam 2000. Dia cantik sekali. Reruntuhan bangunan keagamaan yang terbakar hebat itu mengeluarkan suara berderak-derak, dan air sungai yang tadinya tak sabaran itu tampaknya telah banyak tenang pada saat itu. Mamna perlahan-lahan kembali sadar. Setelah beberapa saat, dia menjadi sangat bersemangat. Pertempuran sudah berakhir, Agni sudah mati. Ketika Mamna mengetahui bahwa pembunuh dalam kasus pembunuhan White Sand City adalah Agni, dia benar-benar terkejut. Dewa legendaris, yang melambangkan api kehancuran, benar-benar muncul di dunia. Betapa mengerikannya hal itu. Pahlawan Chu berkata bahwa dia akan memimpin 2000 orang untuk membunuh dewa. Sekilas pernyataan ini tampak begitu arogan. Bagaimana manusia dapat dibandingkan dengan dewa? Namun, apa yang dikatakan pahlawan Chu telah terjadi. Malam ini, Agni, dewa api legendaris, dibunuh oleh satu-satunya anggota perempuan tahun 2000. Belum mati, Chu Chen menggelengkan kepalanya. Hati Mamna yang baru saja tenang, tiba-tiba menjadi tegang lagi, dan dia menatap mayat yang tergeletak di tanah di kejauhan. Dalam keadaan ini, dia belum mati. Mamna terkejut dan takut. Lalu, apa yang harus aku lakukan? Mari kita lihat apa yang terjadi, kata Chu Chen. Ibu, semua orang menatap mayat di kejauhan dan tidak ada seorang pun yang pergi. Agni juga tahu bahwa dia tidak bisa menunggu lebih lama lagi. Tubuh yang diambil alihnya sudah mati,
dan jika jiwanya tidak pergi, ia akan menderita trauma hebat. Tiba-tiba, jiwa biru tua itu keluar dari tubuhnya, sangat cepat, bagaikan kilat, terbang ke arah Chu Chen. Agni menilai bahwa orang-orang yang mengambil tindakan adalah Liu Ruyan dan 3 orang lainnya, dan ada 2 orang yang menonton. Kedua orang ini mungkin adalah pemimpin kelompok orang ini. Kadangkala, mereka yang dapat menjadi pemimpin belum tentu memiliki keterampilan praktik terbaik. Dia tidak bisa mengatakan kebenaran tentang pemuda itu, tetapi pria paruh baya di sebelahnya jelas ketakutan dan menjadi pucat beberapa kali. Tangkap pemimpinnya dahulu. Menangkap 2 orang di depanku Audio adalah milik satu-satunya Soper harapanku untuk melarikan diri malam ini. Agni tampak membakar jiwanya, dan dia mengerahkan segenap kekuatannya untuk menyerbu ke arah Chu Chen. Menuju satu-satunya harapan untuk melarikan diri, serbu. Cahaya roh primordial bersinar di langit malam. Semua orang tercengang, menyaksikan jiwa ini mendekati Chu Chen, semakin dekat dan dekat. Apakah ini kejatuhan seorang dewa? Bunuh diri karena marah? Liu Ruyan bergumam pelan dan mendesah. Dia terlalu banyak berpikir. Aku ingin sekali melemparkan diriku ke pelukan Chu Chen. Xiao Kun tidak dapat menahan diri untuk menggelengkan kepalanya. Mamna bahkan tidak punya waktu untuk bereaksi. Dia hanya merasakan pemandangan di depan matanya berkelebat, dan cahaya biru redup menyambar ke arahnya bagai kilat. Detik berikutnya, Chu Chen di sampingnya mengangkat tangannya, dan cahaya pedang melintas di malam hari. Tepinya terungkap, Agni putus asa. Dia bahkan tidak berjuang. Dalam sekejap, jiwanya hancur. Seperti kembang api, mereka bersinar terang sesaat dan kemudian menghilang tanpa jejak. Mamna tertegun dan segera menatap tangan Chu Chen. Tangan Chu Chen kosong. Tetapi saat ini, kedengarannya jelas seperti suara energi pedang yang menerobos udara. Di mana pedang Chu Chen, bukan hanya Mamna, semua orang tercengang. Kekuatan pahlawan Chu menjadi semakin luar biasa. Apa yang baru saja terjadi? Mamna bertanya. Chu Chen tersenyum. Agni sudah mati. Mamna tercengang. Apa Agni meninggal setelah menyalakan kembang api? Bersambung.